Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik. Adapun yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas soal CPNS, yaitu soal TWK atau tes wawasan kebangsaan dengan tipe soal yang hot. Mari kita bahas satu persatu soal berikut. Oke, soal yang pertama. Arga meminta uang kepada orang tuanya untuk dibelikan sebuah motor. Namun karena orang tuanya hanya bekerja serabutan, tidak bisa menuruti keinginannya. Karena menerima penolakan, akhirnya Arga pun kesal dan marah hingga bersama teman-temannya pergi ke orkes musik dan mabuk. Saat melewati desa tetangga, Arga melihat sebuah motor. Awalnya Arga tidak ingin mencuri. Karena keinginan hatinya berubah, dia ingin mencuri motor tersebut. Salah seorang warga melihat hal tersebut lalu meneriakinya maling dan melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Sikap warga menunjukkan A. Integritas, B. Profesionalisme, C. Solidaritas, D. Tenggang rasa, dan E. Rela berkorban. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B. Sikap warga menunjukkan profesionalisme karena warga kemudian melaporkan Arga ke pihak yang berwajib sesuai prosedur yang semestinya. Jadi di sini yang ditanyakan adalah sikap warga, bukan Arga ya, tapi warga ketika melihat seorang mencuri, dia kemudian hanya meneriakinya dan kemudian melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Jadi warga ini melakukan sesuatu dengan prosedur yang semestinya secara profesional, tidak justru malah memukuli atau main hakim sendiri, tetapi melaporkan Arga ke pihak yang berwajib. Itu menunjukkan bahwa warga menunjukkan sikap yang profesionalisme. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Implementasi dalam kehidupan nyata penerapan Pancasila sebagai dasar negara tercermin kegiatan sebagai berikut. A. Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan khidmat berlandaskan jiwa nasionalisme. B. Memberikan bantuan sosial kepada kaum duafa. C. Mengerjakan tugas kantor sesuai dengan perintah atasan. D. Pulang setelah jam kantor selesai dan memberi salam kepada atasan dan rekan kerja. Dan E. Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Oke, sudah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah E, yaitu memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Jadi, bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan bentuk penguatan terhadap kesadaran hukum. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi negara yang melandaskan hukum sebagai salah satu cara untuk menjamin dan melindungi warga negara. Hal yang tercermin dalam melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara adalah memilah dan memasang sabuk pengaman sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Jadi cerminan kegiatan yang menunjukkan bahwa penerapan Pancasila sebagai dasar negara adalah mengikuti hukum yang berlaku. Salah satunya adalah memasang sabuk pengaman dan mengendarai mobil sesuai dengan tata tertib lalu lintas. Itu adalah salah satu cerminan bahwa penguatan terhadap kesadaran hukum seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Pak Budi bekerja sebagai guru sekolah dan dia wajib mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu, dengan mengemban banyak tugas dan tanggung jawab sebagai guru yang wajib dikerjakannya. Ketika Pak Budi pulang ke rumah, istri Pak Budi mengeluh dan meminta uang untuk membayar SPP anaknya yang sudah jatuh tempo. Istri Pak Budi juga bilang semua uang gaji bulanan yang diberikan Pak Budi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya, sehingga istri Pak Budi sering berhutang beras dan lauk pauk di warung tetangganya. Nilai sosial pada cerita di atas adalah A. Istri Pak Budi tidak baik menyambut suami pulang kerja dengan keluhan. B. Seorang guru harus bisa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah. C. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan guru. D. Tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga kurang baik. Dan E. Pak Budi adalah guru yang mengabdikan dirinya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa.
Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah D. Jadi yang ditanyakan di sini adalah nilai sosial pada cerita di atas. Nah, nilai sosial itu apa? Nilai sosial adalah nilai-nilai yang berdasarkan pada adat istiadat yang dianut pada masyarakat sosial setempat, yakni tentang ukuran baik atau buruk atau pantas atau tidak pantasnya suatu yang dilakukan. Misalnya, tidak lazimnya wanita keluar malam atau berdua-duaan dengan lawan jenis bukan mahram. Nah, dari cerita di atas yang menunjukkan bahwa nilai sosialnya adalah bahwa tindakan istri Pak Budi yang suka berhutang ke warung tetangga itu kurang baik. Soal nomor 4. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dilakukan oleh BPUPKI, tetapi ditetapkan oleh PPKI. Sebab A. Kewajiban BPUPKI hanya merumuskan. B. Keanggotaan BPUPKI hanya sedikit. C. BPUPKI telah dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. D. Anggota PPKI berasal dari seluruh perwakilan Indonesia. Dan E. Kewenangan PPKI menetapkan dasar negara. Oke, jawabannya adalah C. Jadi BPUPKI telah dibubarkan dan diganti oleh PPKI. Jadi penetapan dasar negara dilakukan oleh PPKI dikarenakan pembubaran BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya dalam menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Penggantian BPUPKI adalah PPKI untuk menetapkan dasar negara sekaligus memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itu jawaban mengapa BPUPKI hanya merumuskan karena memang tugasnya sudah selesai, kemudian dibubarkan dan diganti oleh PPKI. Oke, soal yang kelima. Dalam seleksi CPNS 2019, Adi ditawari bantuan oleh seorang yang mengaku bisa membuat Adi lulus menjadi CPNS dengan syarat harus memberikan sejumlah uang. Karena sangat menginginkan agar menjadi PNS dan agar lebih percaya diri saat bertemu dengan calon mertua, Adi akhirnya tergiur dengan tawaran tersebut dan tanpa ragu memberikan uang yang dipersyaratkan agar lolos. Sikap Adi adalah merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah jawabannya adalah B, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentang keadilan ya. Nah, jadi dalam butir ke-13, dalam sila kedua butir ke-13, yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Dalam contoh pengamalannya adalah sebagai manusia, kita wajib menjunjung suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan, kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Sebenarnya jelas ya, soal nomor 5 ini. Oke, lanjut soal nomor 6. Ikut menjadi kelompok separatis yang menyerukan berdirinya wilayah sendiri merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawabannya adalah C, yaitu Persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga Persatuan Indonesia, butir ke-18, di situ bahwa mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contoh pengamalannya adalah bila negara kita ada suatu masalah, kita harus fokus menyelesaikan masalah tersebut untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan negara, bukan memanfaatkannya untuk kepentingan kelompok, golongan, maupun pribadi. Jadi sebenarnya soal nomor 6 ini jelas, pelanggaran tentang separatis ini pelanggaran Pancasila sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Berarti kalau misalkan separatis atau menginginkan lepas dari wilayah, jadi mereka tidak menginginkan persatuan. Dia melanggar sila ketiga. Oke, jelas ya. Soal nomor 7. Setiap tahunnya selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.
Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah E. Jadi sila kelima dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam butir Pancasila, butir ke-41, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi pada butir ke-41 sangat jelas bahwa yang dilakukan perusahaan sawit ini sangat merugikan kepentingan umum. Nah, dalam butir ke-41 contoh pengamalannya adalah jangan sampai dalam kehidupan kita membuat susah tetangga sekitar. Misalnya membangun pabrik industri tapi limbah dibuang sembarangan yang menjadikan rugi tetangga sekitar kita. Oke, jelas ya? Lanjut soal ke-8. Siska sangat senang membeli barang yang mahal meskipun tidak membutuhkannya. Saat iPhone 11 diluncurkan, dia bahkan membeli 3 unit dengan warna yang berbeda dengan alasan agar dapat mengganti-ganti saat bosan dengan warna yang ada. Padahal saat itu handphone yang digunakan masih bagus. Orang tuanya sudah sering memberinya nasihat agar selalu hidup hemat dan hidup sederhana namun tidak diindahkan. Apa yang dilakukan oleh Siska bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, jawabannya adalah E5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ dalam butir ke-42 ada poin yaitu tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi kalau yang dilakukan Siska itu bahwa dia sudah punya HP dan masih bagus, tetapi ketika ada handphone yang baru, dia bahkan belinya 3 unit dengan warna yang berbeda dengan alasan katanya biar bisa berganti-ganti saat bosan dengan warna yang ada. Nah, itu menunjukkan bahwa Siska sudah melakukan pemborosan dan gaya hidup mewah. Hal itu bertentangan pada butir ke-42. Nah, di situ ada contoh pengamalan, bersikap hemat lebih baik sisihkan uang Anda untuk orang yang lebih membutuhkan. Oke, seperti itu. Jelas ya. Soal nomor 9. Seorang pengguna aplikasi online dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran mengucapkan kata-kata kasar dan rasis kepada pengemudi ojek online. Hal ini bermula saat N atau pengguna aplikasi memesan makanan lewat aplikasi online. Namun O, pengemudi, telat mengantarkan makanan lantaran terjebak macet. O sudah meminta maaf namun N tetap marah memberikan umpatan kasar. Apa yang dilakukan oleh N selaku pengguna aplikasi sangat bertentangan terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, jawabannya adalah B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam butir ke-10, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi, si pengguna aplikasi itu atau si N itu telah mengumpat atau menggunakan kata-kata kasar terhadap O atau pengemudi ojek online. Hal ini bertentangan dengan butir ke-10. Contoh pengamalannya adalah tidak boleh memperlakukan orang lain secara semena-mena, terutama hal yang buruk dan merugikan orang lain. Oke, sangat jelas. Lanjut ke soal nomor 10. Ardi mendaftar untuk menjadi salah satu relawan PBB yang siap dikirim ke luar negeri untuk misi bantuan kesehatan daerah yang terdampak konflik. Sikap Ardi merupakan cerminan terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah B,
yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam butir ke-17, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Contoh pengamalan yaitu, sebagai bangsa Indonesia ketika saudara kita tertimpa musibah, kita perlu membantunya karena mereka masih satu bangsa dengan kita. Jadi, bangsa Indonesia itu merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ketika ada suatu daerah yang terdampak konflik atau terkena bencana, kita wajib ikut serta untuk membantu mereka. Oke, sangat jelas ya. Soal selanjutnya nomor 11. Roni setiap hari pergi ke tempat kerja dengan mengendarai sepeda motor. Suatu hari, karena sudah terlambat, dia nekat melanggar rambu lalu lintas dan mengambil jalur yang berlawanan arah karena melihat tidak ada polisi yang sedang berjaga. Sikap Roni merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini dalam butir Pancasila ke-24, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini contoh pengamalan dari butir ke-24 adalah turut mengkampanyekan perdamaian dunia atau jika belum bisa, kita bisa mulai dari yang paling terkecil, seperti mematuhi peraturan yang sudah ada di lingkungan kita. Jadi, mengikuti peraturan pun kita sudah mengamalkan Pancasila pada sila ke-3 dan pada butir ke-24. Oke. Soal nomor 12. Sari sangat menyukai produk fashion terbaru. Dia selalu update dengan perkembangan fashion luar negeri dan hanya mau membeli produk dari brand ternama yang berasal dari luar negeri. Sari sangat malu apabila tidak memakai brand ternama dari luar negeri yang saat bertemu dengan teman-temannya. Perilaku Sari merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila ke A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke, sudah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah C, yaitu Persatuan Indonesia, yaitu pada butir ke-22, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Di sini contoh pengamalannya adalah lebih memilih dan menggunakan produk dalam negeri dibanding produk buatan dari luar negeri. Kalau dilihat Sari ini lebih suka menggunakan brand-brand ternama yang berasal dari luar negeri. Ini menunjukkan bahwa Sari kurang begitu cinta terhadap tanah air atau produk dalam negeri seperti itu. Oke, sampai di situ untuk pembahasan beberapa soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Semoga kalian bisa memahami materi-materi yang saya sampaikan. Dan apabila ada pembahasan yang keliru atau kurang tepat, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.